Oke, selamat pagi kawan-kawan semua. Hari ini 8 hari bulan 8, 2020. Kita tidak sadar dari awal tahun dan sekarang sudah bulan 8. Belum mandi lagi nih. Siap-siap untuk ke kebun. Sekarang lebih kurang jam 6 lebih. Jam 6 lebih-lebih. Masih ramai orang di sekitar perumahan ini yang belum bangun, tapi pagi tadi lebih kurang jam 5 lebih ada sudahlah yang bergerak, kasih hidup kereta, keluar rumah, dengar dia punya grill berbunyi. Mungkin ada mungkin mau pergi ke sesuatu tempat lah, yang urusan masing-masing. Oke kawan-kawan, kita bersyukur karena sehingga 8 hari bulan 8 ini kita masih hidup dan menikmati hari-hari ya, sekalipun banyak cobaan kita, terutamanya keadaan dunia semasa. Coronavirus masih lagi bermaharajalela. Di Malaysia kemarin saya lihat itu laporan, saya tidak berapa ingat, tapi lebih kurang 21 atau 25 case baru. Maksudnya ada 2 angka. Kita dulu pernah yang tinggal 2 orang, dan masa itu pemikiran saya begini, mungkin dalam beberapa hari ini atau minggu depan, pikiran saya masa itu, mungkin negara kita sudah kosong lah, ada punya angka yang dijangkiti. Ternyata masih ada. Dan yang menakutkan itu yang ada saya baca, yang sejenis virus, sama virus corona, tapi dia berbeza daripada yang dari China, dari Wuhan. Ini bermutasi, kemungkinan seperti itu, dan dia lebih cepat merebak. Dan itu sesuatu yang sangat menakutkan. Diharap semua kawan-kawan supaya kita terus dapat menjaga SOP, menjaga jarak, menjaga pakai mask dan cuci tangan selalu, sama ada dengan sabun atau sanitizer. Sekarang ini kan kalau dulu orang berebut berebut mau beli itu sanitizer, berebut mau beli itu mask, tapi sekarang kan boleh dikatakan berlambak sudah. Terlalu mudah untuk kita mendapatkan itu mask dan juga itu sanitizer. Jadi bolehlah memudahkan kita, cuma bukan free lah karena beli. Memang hidup ini seperti inilah. Cuma kita berhati-hati saja dalam kehidupan ini, supaya yang paling penting ialah bagaimana hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Itu saya rasa itu yang paling penting, supaya kita mampu bertahan sampai pada akhirnya. Barangkali saya kongsikan saja mimpi saya semalam lah, masa sedikit. Sebenarnya saya mau bercakap soal keadaan semasa ini, terutama coronavirus dan juga badan politik semasa. Tapi itu politik itu biar dulu lah. Lagipun saya bukannya pengulas politik yang mempunyai pengetahuan yang luas, cuma orang bilang lihat-lihat dari jauh perkembangan politik begitu saja. Memang inilah tanda-tanda akhir zaman lah bagi saya.
Mimpi saya semalam begini, ada dua situasi. Satu itu situasi gereja yang tenang, aman, dan semuanya kira bagus sekali. Yang satu gereja ini bercampur. Ada cabaran, ada orang-orang yang perlu dilayani, ada orang-orang yang kategori tidak bagus lah. Jadi gereja ini dia bercampur-campur. Jadi saya cakap dari satu tadi lah yang gereja yang tenang. Karena itulah yang pertama yang saya Tuhan perlihatkan. Beri saya mimpi itulah yang pertama sebelum yang kedua. Malam ini ya serentak juga. Jadi saya berada di satu tempat gereja yang sangat tenang. Orangnya rajin pergi gereja. Kelihatannya kehidupan mereka boleh dikatakan hampir sempurna lah. Semuanya oke, bagus. Lalu ada suara. Saya tidak tahu datang dari mana, tapi saya mendengar tuh suara. Sebab ini dalam mimpi, mimpi saja. Itu suara bilang, ini gereja tidak akan kena angkat. Kemungkinan dua situasi itu kan hanya gambaran kepada situasi lah. Gambaran kepada keadaan gereja. Dia bilang, suara itu mengatakan gereja ini tidak akan angkat. Saya terkejut lah. Pas saya tanya, kenapa? Karena ketenangan mereka lah, mereka tidak mempraktikkan firman Tuhan. Karena ketenangan mereka lah dalam gereja, maka mereka tidak mempraktikkan firman Tuhan. Ternyata saudara, apabila kita terlampau tenang, kita mengabaikan. Saya melihat situasi di sana, dan bawa Alkitab juga di gereja. Tapi yang mereka utamakan ialah perkumpulan mereka. Firman Tuhan mereka lalaikan. Yang utama bagi mereka datang gereja berkumpul, lalu ya dalam perkumpulan itu selepas ibadah mereka kupi-kupi, cerita, itu seronok, cerita-cerita begitu, dan semuanya tenang. Tetapi firman Tuhan terabai. Saya tidak dikatakan di sana apa jenis pengabaian firman Tuhan. Di dalam mimpi itu tidak dikatakan, tapi saya memberi tanggapan seperti ini. Satu, kurang penginjilan. Kedua, mengabaikan orang-orang kemungkinan dalam anggota gereja yang tidak dapat datang ke gereja seperti orang-orang tua dan sebagainya. Karena saya tidak melihat adanya orang tua yang mungkin sakit di rumah saja, lalu mereka tidak dipedulikan barangkali dan sebagainya lah. Tetapi yang jelas sekali di sana ialah mereka mengabaikan firman Tuhan. Jadi apa yang diabaikan, kita pikir sama-sama. Sebuah gereja yang tenang, semuanya oke, tidak masalah. Tapi mengabaikan firman Tuhan. Jadi kita pikir bersama-sama, kita berdoa, apa maksud sebenarnya Tuhan katakan mengabaikan firman Tuhan. Lalu yang kedua itu saya berada di satu gereja yang bercampur-campur. Ada orang yang memang tidak bagus, yang orang bilang, iyalah kalau cakap yang agak kasar itu jahat lah. Yang sering kali mempersalahkan, sering kali mengatakan, oh ini tidak bagus, ini tidak betul, apa ini tidak betul dan sebagainya. Dan orang-orang seperti ini sentiasa seperti menyerang gereja, menyerang kepimpinan dan sebagainya. Tapi karena itu, iman pemimpin gereja dan jemaat-jemaat yang lain bertumbuh. Mereka bertumbuh dan karena mereka berusaha mempraktikkan firman Tuhan karena adanya cabaran. Nah itu beza dia. Gereja yang tiada cabaran, akhirnya mereka tidak bukan meremehkan, seperti lupa, tidak mempraktikkan firman Tuhan. Tapi gereja yang ada cabaran, ternyata mereka bertumbuh dan berusaha melihat kekurangan-kekurangan
seperti yang diserang oleh orang lain. Dan akhirnya mereka coba memperbaiki kekurangan-kekurangan itu. Jadi mereka bertumbuh dan Tuhan berkata, inilah gereja yang akan diangkat. Jadi saudara, mari kita pikirkan itu bersama-sama. Terusnya gereja yang merasa tenang, merasa wah gereja ini cukup lengkap. Mungkin apalagi kalau gereja yang cantik kan, ada ekon, musiknya yang cukup luar biasa. Diurus dengan baik dan sebagainya, sehingga segala-galanya oke. Sehingga akhirnya karena semuanya oke, lalai tentang firman Tuhan. Jadi itu yang kita pikirkan, apa kelalaian di dalam gereja yang begitu tenang, yang semuanya oke. Jadi apa yang saya pikirkan adalah begini, mari kita, terutamanya kalau mereka pemimpin gereja itu kan, mari kita pergi pada gereja-gereja yang memerlukan bantuan. Saya rasa itu yang paling penting. Kalau kita duduk berkumpul di kalangan orang-orang yang sudah kuat rohani kan, apalagi kita mau buat, tidak ada apa-apa sudah kita mau buat. Tapi kalau kita berada di gereja yang memerlukan bantuan, yang ada masalah, yang ada cabaran, kan itu kita membantu mereka. Jadi kita renung-renungkan itu saja perkongsian saya, agak panjang. Terima kasih untuk semuanya. Oke saudara, kawan-kawan semua, terima kasih karena menonton video ini. Tuhan memberkati kita semua.